tentang rasio likuiditas perusahaan SKPR. Yang pertama di sini ada aset lancar pada tahun 2014 itu sebesar 2.171 miliar 84.574.212 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2015 itu sebesar 2.469 miliar 394.849.796 rupiah. Untuk hutang lancar sendiri itu tahun 2014 sebesar 426 miliar 629.891.904 rupiah. Tahun 2015 itu sebesar 412 miliar 288.840.768 rupiah. Untuk inventory atau persediaan tahun 2014 itu sebesar 1.299.754.349 rupiah. Tahun 2015 itu sebesar 1.322.116.750 rupiah. Selanjutnya di sini kita akan menghitung current ratio dengan rumus aset lancar dibagi hutang lancar. Tahun 2014 didapatkan current ratio-nya sebesar 509%. Sedangkan tahun 2015 itu sebesar 598% atau 5,98 kali perputaran. Untuk fixed asetnya sendiri itu dengan rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Pada tahun 2014 didapatkan hasil 205% atau 2,05 kali perputaran. Tahun 2015 itu sebesar 229% atau 2,29 kali perputaran. Di tahun 2014 rasio lancar perusahaan sebesar 509% atau 500,09 kali. Artinya, aktiva lancar sebanyak 500,09 kali hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp5,09 harta lancar. Sedangkan di tahun 2015 itu sebesar 598%. Persentase ini meningkat dari tahun 2014, yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin dari Rp5,98 harta lancar. Jadi kesimpulan, rata-rata industri untuk current asset adalah 2 kali, maka jika dibandingkan dengan keadaan perusahaan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 berada dalam posisi baik karena rasionya meningkat dan berada di atas rata-rata industri. Namun jumlah kas yang terlalu besar ini menggambarkan bahwa perusahaan tidak memiliki investasi dan menunjukkan bahwa perputaran kasnya kurang baik karena di neraca tidak terdapat investasi dalam bentuk surat berharga. Jadi kami menyarankan perusahaan untuk menginvestasikan sebagian besar kasnya atau aset lancarnya menjadi investasi untuk menginvestasikan sebagian kasnya yang dimiliki dan tetap menjaga rasio di atas rata-rata industri. Sedangkan untuk fixed asset itu tahun 2014 sebesar 2 kali atau 2,05 kali, sedangkan tahun 2015 itu sebesar 2,29 kali perputaran. Hal ini menunjukkan peningkatan. Jika rata-rata industri perputarannya sebesar 1 kali atau 1,5 kali, maka keadaan perusahaan dapat bisa memperbaiki. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu menjual persediaan yang dimiliki untuk melunasi hutang lancarnya. Baiklah, saya bicara dulu akan menjelaskan tentang leverage PT S Hardware. Yang pertama, di sini ada akun. Akunnya ada total liabilitas, total aktiva, dan modal sendiri.
Total liabilitas pada tahun 2014 sebesar Rp629.284.187.854 dan pada tahun 2015 Rp638.724.157.543. Total aktiva pada tahun 2014 yaitu Rp2.958.350.604.225 dan pada tahun 2015 Rp3.929.674.674.003. Sedangkan modal sendiri pada tahun 2014 dan 2015 yaitu 48 miliar. Selanjutnya kita akan menghitung rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap total aktiva. Rasio hutang terhadap ekuitas dengan rumus total hutang dibagi modal sendiri dikali 100% dan rasio hutang terhadap total aktiva dengan rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio hutang terhadap ekuitas pada tahun 2015 dengan rumus di atas menghasilkan angka sebesar 133,068% dan pada tahun 2014 131,093%. Dari hasil perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas pada tahun 2015 dan 2014 disimpulkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap ekuitas. Dari tahun 2014 dengan 131,093% naik menjadi 133,068%. Dan yang kedua yaitu rasio hutang terhadap total aktiva dengan rumus di atas dapat hasilnya pada tahun 2015 yaitu 1761% dan pada tahun 2014 hasilnya 2127%. Berdasarkan perhitungan rasio hutang terhadap total aktiva, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap total aktiva yang pada tahun 2014 2127% dan pada tahun 2015 1761%. Baiklah, saya Gisha Nurul akan menjelaskan tentang activity PT S Hardware, yang dimana ada akun penjualan, total aktiva, aktiva tetap, persediaan, dan piutang rata-rata. Untuk penjualan pada tahun 2014 sebesar Rp629.188.187.854 dan pada tahun 2015 Rp638.724.157.543. Total aktiva pada tahun 2014 yaitu Rp2.958.357.604.225 dan pada tahun 2015 Rp3.527.549.674.003. Aktiva tetapnya pada tahun 2014 sebesar Rp787.330.013 dan pada tahun 2015 Rp800.194.833.207. Untuk persediaan pada tahun 2014 sebesar Rp1.290.951.754.349 dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.522.348.119.750. Dan untuk piutang rata-rata pada tahun 2014 yaitu Rp19.072.166.768 dan pada tahun 2015 Rp16.146.467.209. Yang pertama kita akan menghitung total asset turnover atau saldo dengan rumus penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Dan rumus tersebut diperoleh hasil untuk tahun 2015 yaitu 1761% dan pada tahun 2014 2127%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami penurunan jika dilihat dari penjualan terhadap total aktivanya dari tahun 2014 ke tahun 2015. Yang kedua yaitu fixed
aset turnover atau FATO dengan rumus penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Dan rumus tersebut diketahui pada tahun 2015 diperoleh hasil 7983% dan pada tahun 2014 7993%. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami penurunan jika dilihat dari penjualan terhadap aktiva tetapnya dari tahun 2014 ke tahun 2015. Yang ketiga, inventory turnover atau ITO, yaitu penjualan dibagi persediaan dikali 1%. Dari rumus ini dapat diketahui 2015 hasilnya 4196% dan pada tahun 2014 4857%. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dari penjualan terhadap persediaannya dari tahun 2014 ke tahun 2015. Yang terakhir, receivable turnover. Rumusnya penjualan dibagi piutang rata-rata di 100%. Dari rumus ini diperoleh hasil pada tahun 2015 yaitu 395581% dan pada tahun 2014 318089%. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan jika dilihat dari penjualan terhadap piutang rata-ratanya dari tahun 2014 ke tahun 2015. Perkenalkan, nama saya Madesina Dewi dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Pada PCS Hardware Indonesia, tahun 2015 memiliki total penjualan sebesar 4.994.347.382 rupiah. Sedangkan pada tahun 2014 memiliki total penjualan sebesar 4.491.911.911.790 rupiah. Harga pokok penjualan pada tahun 2015 sebesar 2.489.809.039.678 rupiah. Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 2.489.539.199 rupiah. Dan memiliki earning after tax atau laba setelah pajak sebesar 591.827.330.489 rupiah. Sedangkan pada tahun 2014 memiliki laba setelah pajak sebesar 549.809.827.278 rupiah. Sedangkan memiliki laba sebelum pajak atau EBIT sebesar 554.873.463.989 rupiah. Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 556.705.988.528 rupiah. Kemudian memiliki total aktiva sebesar 3.297.678.003 rupiah. Dan pada tahun 2014 sebesar 2.950.350.604.205 rupiah. Kemudian memiliki total ekuitas sebesar 2.825.516.460 rupiah di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2014 memiliki total ekuitas sebesar 2.329.411.371 rupiah. Rasio profitabilitas terdiri dari gross profit margin
net profit margin, rentabilitas ekonomi, return on equity, serta return on investment. Gross profit margin merupakan persentase dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan berbanding lurus dengan harga penjualan. Pada tahun 2015, PT Hardware Indonesia memiliki gross profit margin sebesar 0,47%, sedangkan pada tahun 2014 memiliki gross profit margin sebesar 0,48%. Kemudian net profit margin. Net profit margin merupakan persentase dari laba bersih setelah pajak atau EAT berbanding dengan penjualan. Pada tahun 2015, net profit margin PT Hardware Indonesia sebesar 0,13%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 0,12%. Kemudian rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi merupakan persentase perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan jumlah total penjualan. Pada tahun 2015, PT Hardware Indonesia memiliki rentabilitas ekonomi sebesar 0,18%, sedangkan pada tahun 2014 memiliki rentabilitas ekonomi sebesar 0,19%. Kemudian return on equity. Return on equity merupakan rasio yang mengukur persentase perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2015, PT Hardware Indonesia memiliki return on equity sebesar 0,22%, sedangkan pada tahun 2014 memiliki total return on equity sebesar 0,23%. Kemudian kemudian yang terakhir adalah return on investment. Return on investment merupakan persentase perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. PT Hardware Indonesia memiliki total return on investment pada tahun 2015 sebesar 0,18%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 1,83%. Ketika perusahaan memiliki jumlah rasio gross profit margin, net profit margin, rentabilitas ekonomi, return on equity, dan return on investment semakin besar setiap tahunnya, maka dapat disimpulkan kegiatan operasi perusahaan tersebut berjalan dengan baik, karena semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin bagus kinerja suatu perusahaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai coming size vertikal dan horizontal. Untuk mengetahui coming size vertikal dan horizontal, kita harus mengetahui dulu berapa nominal dari penjualan bersih, harga pokok penjualan, serta laba bersih. Untuk penjualan bersih pada tahun 2015 sebesar 4.425.934.225 rupiah. Pada tahun 2014 sebesar 4.541.963.969.070 rupiah. Untuk nominal harga pokok penjualan pada tahun 2015 sebesar 2.489.809.39.678 rupiah. Pada tahun 2014 sebesar 2.389.579.199 rupiah. Untuk laba kotor nominalnya sebesar pada tahun 2015 2.716.894.547 rupiah. Pada tahun 2014 sebesar 2.193.584 pada tahun 2014 sebesar 2.393.429.818 rupiah. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara
Menghitung persentase vertikal. Yang pertama, untuk menghitung persentase vertikal, itu membandingkan antara harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Maka didapatlah 52,5%. Pada tahun 2014 sebesar 2.889.539.199 dibagi dengan 4.441.473.969.070 rupiah dikali dengan 100%, maka hasilnya 51,7%. Yang kedua, yang horizontal. Yang horizontal kita membandingkan antara 2015 dengan 2014. Yang pertama adalah penjualan bersih. Penjualan bersih 2015 dibagi dengan penjualan bersih 2014 dikali dengan 1%, maka hasilnya adalah 104,4%. Pada harga pokok penjualan tahun 2015 dengan tahun 2014 dikali dengan 100%, maka hasilnya 106%. Yang ketiga adalah laba kotor. Pada tahun 2015 dengan 2014 dikali dengan 100%, maka hasilnya 102,7%. Maka kesimpulannya di sini adalah untuk yang vertikal, penjualan bersih pada tahun 2015 dan 2014 persentasenya selalu dengan 100%. Yang kedua, harga pokok penjualan pada tahun 2015 lebih besar dibanding dengan tahun 2014 dan laba kotornya lebih kecil di tahun 2015 dibanding dengan 2014. Sedangkan secara horizontal pada penjualan bersih kepada harga pokok penjualan lebih kecil dibanding dengan harga pokok penjualan. Lalu harga pokok penjualan dengan laba kotor maka lebih kecil dengan laba kotor.